X11 Cinta. Pikirkan baik-baik, apa yang kukatakan tadi Dev. Jangan hanya karena demi Louis dan Luisa kau mengorbankan kebahagiaanmu. Kau masih bisa tetap mengurus anak-anakmu, tanpa harus menikahi Alana. Tatapan matanya menatap dengan dalam, wanita di depannya. Memang dia tidak mencintai Alana, bahkan dari dulu dia begitu membenci wanita itu. Tapi takdir berkata lain, karena kebenciannya pada wanita itu membuat dia menodai Alana, dan tanpa dia ketahui, Alana ternyata mengandung darah dagingnya. Aku akan memikirkan apa yang kau katakan, Laura. Jawabnya, dengan suara parau. Pertimbangkan apa yang kukatakan, banyak pasangan di luar sana, yang memiliki anak tapi tidak harus hidup bersama. Begitupun juga denganmu, Dev. Jangan kau paksakan dirimu untuk mencintainya. Cinta. Dengan tatapan intens, saat mendengar kalimat itu. Tentu Dev, hiduplah bersama orang yang kau cintai. Apalagi, kau akan menghabiskan sisa waktumu bersamanya. Menghembuskan napas, yang terasa berat. Dan dia tampak menimang dengan apa yang dikatakan oleh Laura, yang menurutnya sangatlah benar. Baiklah, akan aku pikirkan, apa yang kau katakan. Pertimbangkan apa yang aku katakan, dan aku yakin cinta itu, ada, tapi hanya untukku. Ucapnya dengan memberi kecupan kecil pada bibir Dev, dan berlalu pergi ke dalam mobil. Pikirkan apa yang aku katakan, nanti aku akan menghubungimu. Ucap Laura saat sudah berada di dalam mobil, sebelum kembali melajukan kendaraannya. Menghembuskan napas yang terasa begitu berat dengan terus menatap mobil yang telah melaju, dan memutuskan masuk ke dalam rumah. Melangkahkan kaki ke dalam, menuju arah tangga. Langkahnya sedikit gontai, sebab terus terngiang dalam pikirannya, dengan apa yang dikatakan oleh Laura. Haruskah dia menikahi Alana, dan menghabiskan waktu dengan wanita itu, hanya karena demi Luisa, dan Louis, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatannya itu. Dan timbul keraguan dalam dirinya. Mengedarkan pandangannya ketika sudah berada di lantai 2. Saat mendengar suara anak-anaknya, dia memutuskan untuk menghampiri. Membuka pintu kamar yang kebetulan tidak terkunci, dan melihat kedua anaknya sedang bersama Alana. Terus memandang pemandangan manis itu, saat melihat Alana, yang tengah mengepang rambut Luisa, dan Louis yang sedang memainkan mobil remote kontrolnya. Mama, bisakah kau mengepang rambutku dengan perlahan, ini sakit. Protes Luisa, dengan wajah cemberut. Tunggulah sebentar lagi, ini sudah hampir selesai. Membingkai senyuman kecil, di wajahnya saat mendengar protes anak perempuannya. Papa, panggil Louis, saat melihat keberadaan ayahnya yang berdiri di depan pintu. Tersenyum, dan dia pun melangkahkan kaki menghampiri ketiganya. Apa yang kau lakukan? Tanya Dev pada putranya. Aku sedang belajar memainkan mobil ini. Mana, biar papa mengajarimu. Jawabnya, dengan meraih remote kontrol dari tangan anaknya. Papa, apakah kau sudah selesai membicarakan masalah pekerjaan dengan Bibi Laura? Tanya Luisa, dengan wajah polosnya. Pekerjaan. Jawabnya dengan menatap putrinya sekilas, sebelum menatap Alana, tapi wanita itu langsung melemparkan pandangannya. Tadi saat kami akan turun ke bawah untuk menemuimu, Mama mencegah kami, kalau kami tidak boleh bertemu denganmu, karena kau sedang membahas masalah pekerjaan dengan Bibi Laura. Tatapan matanya menatap Alana, yang terlihat tidak peduli. Sudah selesai Luisa, Mama akan keluar sebentar. Jawab Alana, dengan berlalu begitu saja, tanpa memperdulikan keberadaan Dev di sana. Kalian berdua tunggu di sini, Papa keluar sebentar. Ucapnya, dengan berlalu begitu saja. Alana, Alana, panggil Dev, dengan langkah cepat mengikuti langkah wanita itu. Berbalik, dan menghentikan langkahnya. Ada apa? Ikut aku ingin bicara. Jawabnya,
dengan langsung menarik tangan Alana menuju kamar. Lepaskan. Lepaskan aku, Dev. Lepaskan. Ucap Alana dengan sedikit berteriak, dan berusaha melepaskan tangannya dari genggaman pria itu. Tidak menjawab, dan melepaskan tangan wanita itu saat sudah berada di kamar. Katakan padaku, apakah mereka melihatnya? Melihat apa? Lagi pula apa yang terjadi padamu, aku juga tidak peduli. Jawab Alana asal, yang ingin berlalu pergi, tapi Dev langsung mencekalnya, dan menghempaskan dengan kasar ke tas ranjang. Raut wajahnya seketika berubah pucat, dan gugup, saat Dev melangkah semakin dekat ke arahnya. Apa yang kau inginkan, Dev? Dengan semakin memundurkan tubuhnya, saat lelaki tampan itu merangkak naik ke tas ranjang. Mendekat ke arah Alana, dan mengunci pergerakannya. Dev, lepaskan aku, jika kau berani macam-macam, aku akan berteriak. Coba saja kau berteriak, pasti para pelayan villa ini akan tertawa dengan teriakanmu. Ucapnya, dengan tubuh sudah menindih Alana. Kau sangat tidak tahu malu, Dev. Lepaskan aku, lepaskan. Apa kau tidak merindukanku, Alana? Bertanya, dengan menatap dalam wanita itu. Merindukan? Buat apa aku merindukan pria brengsek sepertimu? Jawabnya, kesal. Menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya, seraya tangannya mulai melepaskan kancing baju Alana. Dev, apa yang kau lakukan? Aku mohon, jangan lakukan ini. Kau tahu, aku sangat merindukanmu. Tubuhmu, serasa candu buatku, Alana. Dan kau adalah wanita pertama yang tidur denganku. Jadi, apa yang kau inginkan? Jangan katakan kau menginginkan itu dariku. Dengan raut wajah yang sudah berubah pucat. Apakah aku harus menikahimu, Alana? Aku tidak butuh itu, Dev. Karena tanpa kau, aku bisa bahagia. Aku sudah bahagia, hidup bersama dengan kedua anakku. Dan aku akan menikah dengan laki-laki yang mencintaiku, juga mencintai kedua anakku. Raut wajahnya seketika berubah kesal saat mendengar apa yang dikatakan oleh Alana. Ingat Alana, sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkan kedua anakku memiliki ayah tiri. Kau tidak punya hak mengatur hidupku, Dev. Dan aku pun tidak peduli, sekalipun kau mau menjalin hubungan dengan siapapun, termasuk dengan Nona Laura. Jawabnya, tegas. Jadi apa yang akan kau lakukan, nanti? Jawab Dev, yang sudah mulai tersulut emosi. Aku akan pergi dari hidupmu, dengan membawa kedua anakku, dan menikah dengan pria baik-baik. Dan aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Jawabnya, dengan kembali mencumbu Alana. Dev, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Dev. Lepaskan. Bagaimana kalau Louis dan Luisa melihat kita? Pinta Alana, dengan berusaha melepaskan diri kukuhan pria itu. Aku rasa mereka akan semakin senang jika kita berdua membuatkan adik bayi untuk mereka. Terkejut dengan apa yang dikatakan, Dev dan berusaha melepaskan diri, tapi laki-laki itu terlalu kuat untuknya. Lepaskan aku, Dev. Lepaskan aku, ucapnya, dengan suara mulai melemah, saat Dev semakin memberikan rangsangan padanya. Suara yang terdengar begitu kuat, hingga mengejutkan keduanya yang sedang bercumbuh di atas ranjang. Ah! Teriakan Alma salah satu pelayan villa, yang begitu menggelegar. Tatapan keduanya seketika beralih ke asal suara, dan betapa terkejutnya mereka, saat mendapati seorang pelayan villa yang tidak lain adalah Alma, tengah berada di depan pintu. Alma langsung membalikkan tubuhnya, saat melihat pemandangan yang membuat dia malu setengah mati. Seketika Alana menarik selimut, dan menutup sedikit bagian tubuhnya yang setengah telanjang, dan berlari ke kamar mandi. Dev mengait celananya yang sudah terbuka, dan berbalik menatap geram pelayan villa, yang sedang membelakanginya. Alma, dengan sedikit, berteriak,
berbalik dengan raut wajah yang dipenuhi rasa bersalah, dan menunduk takut. Maaf, Tuan. Maaf, maaf, maaf. Apa kau tidak bisa mengetuk pintu terlebih dahulu, sebelum kau masuk? Dengan tatapan kesal, menatap wanita paraubaya itu. Berani mendongakkan kepala, menatap laki-laki tampan di depannya. Maafkan saya Tuan. Maafkan saya sebelumnya. Saya sudah mengetuk pintu, dan kenapa Anda tidak mengunci pintu terlebih dahulu, Tuan? Seandainya kalau anak-anak Anda yang melihatnya, bagaimana? Menghembuskan napas kasar, dan dia pun merutuki kebodohannya sendiri. Kalau begitu, apa yang kau bawa itu? Bertanya, dengan menatap sebuah map, yang sedang digenggam oleh Alma. Sekretaris Daven, meminta saya untuk mengantarkan ini, Tuan. Dengan menyerahkan map, dalam genggaman tangannya. Terdengar suara lari kedua anak kecil, yang berlari ke kamar itu. Louis, dan Luisa terlihat panik, dengan wajah polos mereka. Oma Alma, kenapa kau berteriak? Apakah kau melihat ular? Tanya Louis, dengan wajah polosnya. Iya Oma Alma, apakah kau melihat ular, jadi kau berteriak seperti itu? Timpal Luisa, dengan kelengak-kelenguk mencari hewan itu. Dave mengusap kasar wajahnya, saat mendapati pertanyaan kedua anaknya itu. Kalian berdua, kembalilah kemar. Iya tadi ada ular, tapi Papa sudah mengusirnya. Benarkah Papa, di mana kau mengusirnya? Kami ingin melihatnya. Tanya Louis, dengan raut wajah yang terlihat antusias. Mensejajarkan dengan tinggi anaknya, seraya tersenyum. Papa sudah membuangnya sangat jauh Louis, nanti baru Papa akan mengajak kau dan kakak pergi ke kebun binatang. Benarkah Papa, kau akan mengajak kami pergi ke kebun binatang? Tanya Luisa, dengan bola mata berbinar. Iya, Papa akan mengajak kalian ke sana. Jawabnya, dengan menghembuskan napas dalam. Alma hanya tersenyum, saat mendapati Dave yang tengah berbohong pada kedua anaknya, hingga membuat laki-laki itu tampak geram. Tuan, ada apa? Apakah ada sesuatu? Tanya Daven yang baru saja datang, dengan raut wajah yang terlihat panik. Ada ular, Paman. Tapi Papa sudah membuangnya. Ucap Luisa, menjawab pertanyaan sekretaris itu. Ular, di mana ularnya? Tanya Daven, dengan mengedarkan pandangannya dalam kamar tersebut. Alma seketika menghampiri sekretaris tampan itu, dan berbisik pelan di telinganya. Hingga membuat Dave menatap geram mereka, yang tengah menertawakannya. Papa, di mana Mama? Tanya Luisa, tiba-tiba. Dave mengedarkan pandangannya, dalam kamar tersebut, dan dia baru menyadari kalau dari tadi, Alana tidak ada di antara mereka. Papa tidak tahu, Mama kalian di mana? Mungkin dia di kamar mandi. Baiklah, kalau begitu aku dan Louis akan kembali ke kamar. Dan malam ini, Mama akan tidur di sini. Ucap bocah perempuan itu. Siapa yang mengatakan itu padamu? Tanya Dave penasaran, seraya menatap putrinya. Paman Daven, Papa. Dia mengatakan jika kami membiarkan kau tidur bersama, Mama, kami akan cepat mempunyai adik bayi. Jawab Luisa, dengan wajah polosnya. Menpa sekretarisnya, yang tengah tersenyum seraya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maafkan saya, Tuan. Jawabnya, tersenyum kikuk. Kalau begitu kalian keluarlah, dan kalian berdua juga istirahatlah. Ini sudah malam. Ini belum terlalu malam, Papa. Bahkan ini baru jam 8. Apakah kalian sudah makan belum? Belum, kami masih menunggu Mama. Jawab Louis. Malam ini, Oma Alma yang akan menemani kalian makan. Baiklah, Papa. Jawab keduanya, dengan berlalu bersama Alma. Daven. Panggil Dave tiba-tiba, saat sekretaris tampan itu akan melangkah. Ada apa, Tuan? Kau tunggu aku di ruang kerja, sedikit lagi aku akan turun. Baik, Tuan. Jawabnya, dengan kembali melangkah.
Asteris 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 asteris. Alana melepaskan semua pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan membasahi tubuhnya di bawah guyuran air. Wanita itu merasa risih dengan sentuhan, yang baru saja diberikan Dev padanya. Dasar laki-laki brengsek, kenapa dia tidak melakukan itu dengan Laura saja, kenapa mesti denganku? Apa dia mengira semua wanita akan tergila-gila dengannya? Gumamnya, dengan raut wajah yang terlihat kesal, seraya menggosok-gosok tubuhnya bekas sentuhan tadi. Benarkah, kau tidak menyukai sentuhanku, Alana? Bahkan, kau sengaja tidak mengunci pintu kamar mandi, agar aku bisa melihat tubuhmu yang polos itu. Ucapnya dengan langsung masuk ke dalam kamar mandi, setelah mengunci pintu. Dev, dengan raut wajah yang begitu terkejut, dan langsung menarik handuk untuk menutupi tubuh polosnya. Buat apa kau menutupnya lagi, bahkan aku sudah melihatnya. Jawabnya, tersenyum. Aku akan keluar. Ucapnya dengan ingin membuka pintu kamar mandi, tapi Dev langsung mencekal tangannya. Dev, apa yang akan kau lakukan? Dengan nada sedikit tinggi. Kita akan mandi bersama. Dan melanjutkan yang tadi. Apa kau sudah gila? Kenapa kau tidak melakukan dengan Nona Lauramu saja? Dengan tetap memaksa ingin keluar, tapi lagi-lagi, Dev mencekalnya. Kau sangat keras kepala, dan pembangkang. Mana bisa aku jatuh cinta padamu, kalau kau seperti ini? Karena aku, sangat membencimu. Sangat membencimu, jawab Alana, dengan raut wajah yang begitu memerah. Kembali menarik tubuhnya, menggerayangi, dan memberikan tanda merah di sana. Kau sangat brengsek, Dev. Seru Alana dengan kemarahan yang teramat sangat, seraya melayangkan sebuah tamparan yang cukup keras pada pipi pria itu. PLAAKKK. Memegang pipinya yang memerah, dengan senyuman kecil di sudut.